Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Antropologi Ruang Lingkup Kebudayaan, dosen pembimbing Rina Arirohmah MPD. Nama kelompok 5 yaitu Selviani dengan NIM 2138024, Zahratul Aini dengan NIM 2138028, Denti Sasmika dengan NIM 2138075. A. Pengertian ruang lingkup kebudayaan antropologi. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville, Jens Herkovits, dan Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk mendapat itu adalah cultural determinism. Herkovits memandang kebudayaan sebagai suatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Menurut Andrea Epich, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. B. Unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama, sistem bahasa. Yang kedua, sistem pengetahuan. Yang ketiga, sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang kelima, sistem ekonomi atau mata pencaharian hidup. Yang keenam, sistem religi. Yang ketujuh, kesenian. C. Pengaruh unsur-unsur kebudayaan terhadap masyarakat. Pengaruh unsur-unsur kebudayaan terhadap kehidupan masyarakat adalah Goodman dan Matt melihat kebudayaan sebagai warisan yang dipelajari dan ditransmisikan. Jadi kebudayaan dalam hal ini berpengaruh terhadap perkembangan generasi-generasi berikutnya. Bahasa dari sebuah suku akan terus dipakai oleh generasi yang akan datang pada suku tersebut. M.J. Herkovits bahwa kebudayaan merupakan sesuatu yang superorganik, yakni individu yang tinggal pada tempat budaya tersebut secara langsung atau tidak langsung akan memiliki dan menjadi anggota dari kebudayaan tersebut. Misalnya, seorang yang tinggal di sebuah suku, maka secara otomatis akan menjadi putra suku tersebut. Theodore M. Newcomb bahwa kepribadian menunjuk pada organisasi sikap-sikap seseorang untuk berbuat, mengetahui, berpikir, dan merasakan secara khusus. Jadi Newcomb menganggap kebudayaan lebih ke arah keindividuan sebagai salah satu penganut kebudayaan adalah bagaimana seorang individu itu menerapkan dan mengembangkan kebudayaan yang ia anut. D. Cara pandang terhadap kebudayaan. Kebudayaan sebagai peradaban saat ini, kebanyakan orang memahami gagasan budaya yang dikembangkan di Eropa pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Gagasan utama tentang budaya ini merefleksikan ketidakseimbangan antara kekuatan Eropa dan kekuatan daerah-daerah yang dijajahnya. Mereka menganggap kebudayaan sebagai peradaban sebagai lawan kata dari alam. Menurut cara pikir ini, kebudayaan satu dengan kebudayaan pasti lebih tinggi dari kebudayaan lainnya. Integrasi kebudayaan adalah suatu proses di mana adanya penyesuaian antara beberapa jenis kebudayaan yang berada sehingga dapat mencapai suatu kesesuaian dan keharmonisan yang berfungsi dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi kebudayaan ini juga termasuk bentuk pertukaran kebudayaan ini di mana kelompok-kelompok yang berbeda melalui beradaptasi di lingkungan yang memiliki kepercayaan, cara perilaku dan adat yang berada tanpa mengorbankan identitas karakter kebudayaan mereka sendiri. Kemudian kebudayaan dan kerangka teori tindakan. Kerangka yang mereka susun bersama memandang kebudayaan sebagai tindakan manusia yang berpola, dan mereka
sebut kerangka teori tindakan atau frame of reference of the body of action. Dalam hal ini, menganalisis suatu kebudayaan secara keseluruhan perlu dibedakan secara tajam antara 4 komponen, yaitu 1. Sistem kebudayaan merupakan komponen yang abstrak dari kebudayaan dan terdiri dari pikiran, gagasan, konsep, tema berpikir, dan keyakinan. 2. Sistem sosial terdiri dari aktivitas, tindakan dari tingkah laku, berinteraksi antara individu dalam kehidupan masyarakat. 3. Sistem kepribadian mengenai isi jiwa dan watak individu yang berinteraksi antara sebagai warga masyarakat, berfungsi sebagai sumber motivasi dari tindakan sosialnya. 4. Sistem organik melengkapi seluruh kerangka dengan mengikuti sertakan ke dalamnya proses biologis dan biokimia dalam organisasi manusia sebagai suatu jenis makhluk alamiah yang apabila dipikirkan lebih mendalam juga ikut menentukan kepribadian. Keempat komponen ini walaupun erat berkaitan satu dengan yang lain, tetapi merupakan entitas yang khusus dengan sifat-sifatnya sendiri. Sekian. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon diberi izin dan diberi maaf. Saya Selviani sebagai moderator pamit undur diri. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.